Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Terhadap Capaian Kinerja BPKP menggunakan metode Cummins Clustering dengan Rapid Miner. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Agus Sulistianto, Eskom MM. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian saya yaitu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Biro MKOT. BPKP sendiri adalah instansi non-kementerian sebagai auditor internal pemerintah untuk mengawasi keuangan dan pembangunan nasional. Lokasinya ada di Jalan Pramuka nomor 33, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Waktu penelitian saya yaitu dari tanggal 23 April 2024 hingga 30 Juni 2024. Nah, untuk hasil penelitiannya, kondisi saat ini di BPKP, khususnya di Biro MKOT itu sedang menghadapi tantangan besar karena di sana banyak auditor yang kurang paham tentang data mining. Auditor itu lebih berfokus pada audit keuangan tradisional, sehingga pengetahuan tentang teknik analisis data canggih seperti data mining tidak merata. Nah, hal ini membatasi kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi informasi tersembunyi dalam data kompleks. Di era yang semakin terhubung dengan berbasis data, kekurangan ini menjadi hambatan dalam evaluasi kinerja yang efisien dan efektif. Untuk itu, solusi yang saya tawarkan adalah untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan data mining di BPKP, maka saya menawarkan platform Rapid Miner yaitu dengan menggunakan metode Cummins Clustering. Metode ini diharapkan dapat membantu data berdasarkan kesamaan tertentu, mengungkap pola kinerja yang tidak terlihat dengan metode tradisional. Rapid Miner itu sendiri menyediakan alat yang user-friendly, sehingga memudahkan analisis data bahkan auditor tanpa latar belakang teknis yang mendalam. Nah, untuk yang melatar belakangi dari efektivitas capaian kinerja BPKP yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK 214/PMK.02 tahun 2017 mengatur evaluasi kinerja anggaran melalui capaian target, penggunaan anggaran, efektivitas penggunaan anggaran, dan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Efisiensi itu sendiri menurut KBBI dan Fitrah Handayati adalah kemampuan mencapai hasil optimal dengan sumber daya yang ada. Nah, Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP sangat berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan efektif. Menurut Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP dari tahun 2020 hingga 2024, menyatakan bahwa BPKP memainkan peran penting dalam memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Evaluasi kinerja BPKP penting untuk memastikan tugasnya dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk menganalisis capaian kinerja BPKP menggunakan metode Cummins Clustering dengan Rapid Miner. Kegunaannya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi area-area yang perlu atau untuk yang memerlukan perbaikan. Lalu untuk membantu dalam pengambilan keputusan agar lebih mudah serta meningkatkan pengelolaan sumber daya yang optimal dan dapat mewujudkan akuntabilitas. Untuk masalah yang dihadapi yang pertama yaitu BPKP menghadapi kompleksitas data di mana data yang digunakan sangat bervariasi, terdiri dari numerik maupun teks. Kemudian keterbatasan teknologi karena banyaknya auditor, maka di BPKP terbatas soal teknologi yang berkaitan dengan data mining, sehingga penggunaan sumber dayanya belum optimal. Pembatasan masalah yang pertama yaitu hanya sebatas evaluasi kinerja BPKP dengan menggunakan metode Cummins Clustering
dan data yang digunakan yaitu data kinerja BPKP meliputi capaian output, penyerapan, dan efisiensi. Studi literatur yang saya gunakan, yang pertama implementasi Rapid Miner dengan metode clustering Cummins untuk analisa penjualan pada toko Ojsel. Jurnal ini diambil dari Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika dengan penulis Muhammad Nafinazjan, Nono Heriana, dan Apriado Fautama. Jurnal ini ditulis pada bulan Februari tahun 2022 dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola penjualan di toko Ojsel dan membantu strategi pemasaran. Metode yang digunakan yaitu clustering Cummins dan aplikasi Rapid Miner. Hasil dari penelitian tersebut yaitu membagi transaksi menjadi 3 kategori, yaitu sangat laris, laris, dan kurang laris. Data yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang preferensi masyarakat terhadap provider atau paket data tertentu, sehingga toko dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif untuk memajukan pertumbuhannya. Perbandingan dengan penelitian yang saya buat adalah penelitian saya berfokus pada data kinerja BPKP dengan indikator capaian keluaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Sementara penelitian dari Muhammad Rafinazjan dan lainnya yaitu untuk menganalisis data penjualan dengan indikator jumlah transaksi dan pendapatan. Hasilnya, pada penelitian saya menghasilkan kelompok efisiensi kinerja, sedangkan toko Ojsel menghasilkan kelompok penjualan. Studi literatur yang kedua yang saya gunakan yaitu analisis efisiensi anggaran pada instansi pemerintah badan layanan umum. Jurnal ini saya ambil dari Ekonomi Bisnis dan Akuntansi dengan penulis Akidah Fitra dan Puji Handayati. Jurnal ditulis pada tahun 2022 dengan tujuan mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran oleh badan layanan umum dengan contohnya yaitu Universitas Negeri Malang. Metode yang digunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian itu berfokus pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan mengukur efisiensi anggaran selama 3 tahun yaitu dari 2018 hingga 2020. Data bersumber dari internal universitas dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 2214-PMK.02-2017. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada 2018 cukup efisien, tahun 2019 efisien, dan 2020 sangat efisien. Efisiensi dipengaruhi oleh capaian keluaran kegiatan dan realisasi anggaran, di mana capaian tinggi dan realisasi rendah menunjukkan anggaran yang efisien. Perbandingan dengan penelitian saya adalah penelitian saya menggunakan data mining untuk menganalisis pola kinerja BPKP, sedangkan pada penelitian oleh Akidah Fitra yaitu menggunakan metode deskriptif untuk mengevaluasi efisiensi anggaran di Universitas Negeri Malang. Nah, kedua penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang efisiensi anggaran dan kinerja organisasi. Paradigma penelitian yang saya gunakan yaitu dengan paradigma pragmatisme untuk mengevaluasi kinerja BPKP dengan menerapkan metode Cummins clustering. Pragmatisme itu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Desain penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, yaitu saya gunakan untuk menganalisis data kinerja BPKP dengan metode Cummins clustering menggunakan Rapid Miner. Data dikumpulkan dari sumber internal BPKP untuk mengidentifikasi pola dan kelompok efisiensi kinerja yang membantu pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi. Sedangkan penelitian kualitatif saya gunakan untuk observasi dan wawancara mendalam untuk memahami konteks kerja dan pandangan pemangku kepentingan di BPKP. Nah, pada hasil penelitian kualitatif, yaitu data yang digunakan adalah laporan kendali mutu 12.
Kendali mutu 12 adalah format laporan yang menilai kualitas audit dari berbagai aspek, termasuk capaian target audit, penggunaan anggaran, dan efektivitasnya. Proses pengumpulan data sendiri dilakukan oleh seluruh unit kerja BPKP setelah audit selesai. Laporan disusun beberapa kali dalam setahun, tergantung pada jadwal audit. Kemudian data dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Meskipun ada tantangan terkait pengelolaan volume data besar, automasi analitik terbatas yang dapat memperlambat kinerja analisis. Nah, ini adalah data sintetis dari laporan kendali mutu 12 audit BPKP. Data yang saya gunakan terdapat variabel sastra, yaitu sasaran strategis BPKP. Terdapat 6 sasaran strategis. Yang pertama, meningkatnya pengawasan keuangan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Yang kedua, meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional. Yang ketiga, meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha. Yang keempat, meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi. Yang kelima, meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern KL Pemda BU. Dan yang terakhir adalah meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas. Kemudian variabel yang kedua adalah nama satker. Nama satker ini adalah nama dari satuan kerja di seluruh BPKP. Selanjutnya ada panggu anggaran, adalah anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan audit. Kemudian realisasi anggaran adalah realisasi dari hasil yang telah dicapai atau yang telah dilaksanakan dari pagu anggaran. Kemudian target SDM adalah target yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan. Realisasi SDM adalah realisasi dari target SDM. Kemudian capaian anggaran merupakan perbandingan dari realisasi anggaran dengan pagu anggaran, dan capaian SDM merupakan perbandingan dari realisasi SDM dan target SDM. Nah, pada penelitian kuantitatif sendiri, yang saya lakukan adalah yang pertama dengan melakukan pengumpulan data, di mana data yang didapatkan berasal dari data internal BPKP, yaitu KM12, yang dibuat secara tiruan atau sintetis karena untuk menjaga kerahasiaan instansi. Nah, setelah data saya dapatkan, kemudian yang saya lakukan adalah pre-processing data, yaitu membersihkan data atau mereplace missing value jika terjadinya data yang tidak konsisten. Kemudian melakukan clustering. Di sini saya menggunakan Cummins clustering karena Cummins itu algoritma yang cukup populer yang digunakan dengan berdasarkan nilai K yang telah kita tentukan. Setelah Cummins clustering, terdapat beberapa cluster, maka yang selanjutnya dilakukan adalah kita dapat melihat efisiensi dari masing-masing cluster tersebut berdasarkan nilai K yang telah kita buat. Kemudian setelah kita mengetahui cluster dari masing-masing efisiensi, kita dapat mengidentifikasi area perbaikan, kemudian melakukan rekomendasi dan evaluasi. Nah, tahap selanjutnya adalah demo implementasi Cummins clustering pada RapidMiner. Tahap awal untuk menentukan jumlah cluster maksimal, yaitu di sini saya menggunakan bahasa Python di Google Colab. Nah, langkah awalnya yaitu mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas. Pandas ini berfungsi untuk memanipulasi dan menganalisis data. Kemudian saya mengimpor library NumPy yang berfungsi untuk mengolah data numerik. Kemudian mengimpor library Matplotlib dari PyPlot yang berfungsi untuk memvisualisasikan data. Kemudian saya juga memanfaatkan Cummins dari sklearn dan standard scalar dari sklearn. Nah, setelah beberapa library kita masukkan, tahap berikutnya yaitu membaca data dari file CSV yang telah kita masukkan. Nah, setelah itu kita dapat melihat baris pertama data untuk memahami strukturnya. Outputnya seperti ini.
setelah output dari data dari beberapa data tersebut, kita dapat memilih kolom numerik yang relevan untuk clustering. Di sini contohnya ada ID unit PKHU, ID unit PP39, KD kegiatan, volume, real fisik, pagu anggaran, realisasi anggaran, target SDM, dan realisasi SDM. Nah, setelah memilih kolom numerik yang relevan, kemudian kita akan mengganti koma menjadi titik, yaitu agar data berubah menjadi format numerik. Nah, setelah kita mengubah koma menjadi titik, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan normalisasi data. Di sini saya memanfaatkan standard scalar. Standard scalar ini memiliki distribusi 0 untuk standar divisiasi 1. Nah, setelah itu saya akan menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menggunakan metode elbow. Di sini saya menulis maksimal klasternya adalah 10 yang akan ditampilkan dalam bentuk pie plot. Nah, di sini dapat kita lihat nilai bertambah dari nilai 1 sampai nilai 3, garisnya turun secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa klaster dengan jumlah 3 itu lebih efektif dibandingkan dengan klaster 4-10 karena penurunan garisnya yang lambat. Nah, setelah kita tahu jumlah klaster maksimal yaitu 3, tahap berikutnya adalah penerapan pada RapidMiner. Nah, ini adalah tampilan dari RapidMiner. Yang pertama ada beberapa tools yaitu Start, Reason, dan Learn. Start ini berfungsi untuk memulai proses baru, sedangkan Reason untuk melihat repositori yang pernah kita simpan. Learn yaitu berfungsi untuk mempelajari data mining lebih lanjut. Nah, saya di sini memilih Start dengan blank proses, yaitu dengan agar membuka lembar kerja baru. Nah, setelah membuka lembar kerja baru, beginilah tampilan dari RapidMiner-nya. Ada beberapa tools seperti File, Edit, Process, View, Connection, Setting, Extension, dan Help. Nah, ini fungsinya untuk merunning data, untuk menyimpan data. Nah, di sini juga di bagian repository ada sampel data yang dapat kita gunakan sebagai belajar. Nah, ada juga operator. Operator ini adalah algoritma yang telah disediakan dari si RapidMiner-nya itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan operator read CSV karena data yang akan saya gunakan dalam bentuk CSV kita tarik pada bagian proses. Proses ini merupakan kertas kerja pada RapidMiner. Setelah itu, kita akan mengimpor datanya. Nah, ini adalah datanya dalam format CSV. Kemudian kita klik Next. Ini juga klik Next. Nah, setelah tampil seperti ini, beberapa data yang saya tidak gunakan akan saya exclude terlebih dahulu. Nah, si Kamins itu tidak memiliki label, jadi saya mengubah nama satker menjadi ID. Change role. Ini sebagai ID. Kemudian finish. Nah, untuk melihat isi dari data tersebut, kita dapat menarik dari output ini ke res. Res merupakan result. Kemudian kita klik run.
Nah, data tersebut memiliki 975 data. Nah, setelah kita melihat isi data, kemudian kita melakukan proses K-means dengan mencari operator K-means. Kemudian kita menariknya ke kanvas kerja. Kemudian kita akan menghubungkan output dari data ke clustering. Kemudian dari cluster, saya akan tarik ke result. Tariknya 2 karena akan menampilkan 2 output. Nah, untuk setting parameternya karena tadi paling maksimal adalah 3, maka di sini saya akan mengubah angkanya menjadi 3. Nah, max range ini adalah maksimal jumlah cluster yang digunakan untuk menghasilkan cluster terbaik. Kemudian measure types-nya saya ubah menjadi mix measure karena datanya terdiri dari numerical dan nominal. Lalu max optimization step saya tetap 100. Ini adalah jumlah maksimal ketika di run yang paling optimal. Nah, setelah kita setting parameternya, kita lakukan klik running. Nah, ini terjadi missing value, artinya data yang ada di read CSV ini belum konsisten. Makanya kita akan menambah operator replace missing value. Nah, kita akan mereplace missing value dari data CSV tersebut. Kemudian kita akan hubungkan ke K-means clustering-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari 975 data tersebut sudah terbentuk klaster-klaster dari masing-masing satkernya. Kemudian untuk visualisasi datanya, kita dapat melihat dalam bentuk scatter bubble atau line atau step yang lainnya. Di sini saya menggunakan scatter bubble. Untuk kolom X-nya saya menggunakan sastra. Kolom Y-nya saya contohnya menggunakan capaian anggaran. Kemudian untuk kolom clusternya, untuk color-nya saya menggunakan cluster. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada sastra 1 mayoritasnya adalah cluster 1, yaitu dengan dominansi warna biru. Nah, berbeda pada cluster 3 dan cluster 4 tidak ada cluster 0. Ini berarti hanya cluster 1 dan 2 saja. Nah, selanjutnya kita dapat melihat cluster model. Di sini kita dapat lihat cluster 0 dengan jumlah 16 item, cluster 1 dengan jumlah 910 items, kemudian cluster 2 dengan jumlah 49 items dengan total 975 item. Pada folder view itu sendiri kita dapat melihat data-data yang masuk ke dalam cluster 0, contohnya Ditwas bidang ekonomi kreatif, perdagangan, dan ketenagakerjaan. Kemudian cluster 1 kita dapat melihat contohnya Ditwas bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian pada cluster 2 kita dapat melihat contohnya Ditwas bidang infrastruktur, tata ruang, dan perhubungan. Nah, ini adalah graf dalam bentuk tree, di mana kita dapat melihat perbandingan dari cluster 1 terhadap cluster 0 dan 2. Cluster 1 terlihat lebih besar karena dengan jumlah 910 items dengan rasio totalnya 93,33%. Kemudian cluster 2 lebih besar dibandingkan cluster 0. Nah, pada titik central table-nya untuk capaian anggaran di cluster 0-nya adalah 90,541, sedangkan capaian SDM-nya 222,287. Nah, untuk melihat mana yang lebih efisien, kita dapat melihat pada cluster 2, di mana capaian anggarannya mencapai 93,307, namun capaian SDM-nya hanya 16,840. Maka pada cluster 2 ini dikategorikan
belum efisien. Sedangkan pada klaster 0 dikategorikan efisien karena capaian SDM-nya lebih besar dibandingkan capaian anggarannya. Nah, setelah kita melihat klasterisasinya menggunakan RapidMiner, maka dapat disimpulkan bahwa dari 975 item data yang dianalisis, 16 item tergolong dalam kategori efisien, yaitu pada klaster 0, 910 item tergolong pada kategori cukup efisien, yaitu pada klaster 1, dan 49 item tergolong dalam kategori belum efisien, yaitu pada klaster 2. Sebagian besar klaster telah mencapai tingkat efisiensi yang memuaskan. Namun terdapat beberapa area yang masih memerlukan peningkatan, yaitu pada klaster 2 dengan jumlah 49 item. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu mencakup pengembangan kapasitas pegawai, peningkatan pengawasan, dan penguatan sistem pengendalian. Dengan demikian, SPK memainkan peran krusial dalam evaluasi kinerja BPKP untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, serta perbaikan yang tepat dapat membantu mencapai tujuan pengawasan pembangunan nasional secara lebih efektif dan efisien. Sarannya, untuk meningkatkan kerja BPKP ke depannya, mungkin dengan pemanfaatan teknologi dan data analitik yang canggih menjadi prioritas agar dapat mengidentifikasi tren dan anomali dengan cepat. Selain itu, mengadopsi metode evaluasi inovatif seperti kecerdasan buatan atau AI dan machine learning dapat memberikan wawasan lebih mendalam, memungkinkan penyusunan strategi yang lebih cepat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.